Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Kang Kobel ya. Ini video kelanjutan yang kemarin ya, kita ngerombak 8 inci menjadi bokong semok gemoy pakai bokong 12 inci. Jadi setelah saya buka ya udah, ini tinggal ngelim ya, proses ngelim. Adanya 2 ton, pakai 2 ton aja ya bang-bangku. Ini bautnya sebelumnya udah kita potong, udah kita kasih lem 2 ton juga. Jadi ada 4 baut, itu saya bakalan 4 lubang saya baut. Jadi saya motong bautnya itu pakai cari baut cacing aja lah. Nah, itu udah saya gerinda. Saya nggak kasih video gerindanya karena payah kerjanya ya. Jadi yang satu itu saya ripet, yang 3 saya baut pakai mur cacing ya, drat cacing. Nah, itu proses pengeleman. Jadi mudah-mudahan sudah dapat titik tengahnya ya. Dari yang kemarin video sebelumnya saya cari titik tengahnya seperti apa. Ini proses pengeleman. Jadi setelah baut yang sudah saya tancapkan di lubang, yang setelah saya bikin boran, lubang boran itu saya kasih 2 ton ya, lem 2 ton. Jadi saya masukkan sekalian lemnya ke situ biar nanti sekalian dibaut, diderat, lemnya terkunci di dalam lubang itu ya. Nah, ini lagi tahap pengeleman lah. Kalau yang bagian bawahnya sudah saya lem juga, bagian antara kaleng daun speaker sama apa ya, washer ya, besi washer itu ya, udah saya lem. Jadi antara kedua belah bahan, antara plat hitam ini yang untuk daunnya sama yang magnet bawah besi washer sudah saya kasih perantara lem lah. Nah, itu bautnya saya tutup lem juga, saya kasih 2 ton lagi lemnya. Jadi dia kalau bisa jangan melewati batas daun bumper ya, biar nggak mengganjal. Ini saya lubangin ini daunnya agar bisa masuk sepul. Sepul kita nggak gulung, kita pakai sepul yang lama. Saya rasa sepulnya masih bagus karena saya lihat fisiknya masih cantik. Berarti kemarin itu cuman daun 12 incinya aja yang udah belobang-belobang ya, sudah koyak daunnya. Jadi saya gunakan aja lah lagi sepulnya. Nah, itu juga dempernya juga udah saya lubangi, sudah saya besarin untuk biar sepulannya bisa masuk. Itu kita masukkan ke dalam nanti. Mudah-mudahan video ini bisa membuahkan hasil. Itu saya pakai rumusnya, nggak ada rumus-rumusan, pokoknya saya mau mengeluarkan suara keluarannya ada semua ya. Itu jadi besar sepul. Nah, itu ketebalan sepul nanti kita posisinya di tengah ya. Besi washer yang paling belakang itu nanti kita posisikan di antara tengah. Nah, itu lebar lilitan lah kalau dibilang. Itu besar lebar lilitan saya tandain. Saya nggak pakai alat ukur ya, jadi saya main itu aja lah, tanda-tanda kertas. Nah, itu besi ada sebelah kiri itu lebar besi washer. Nah, itu jadi tengah-tengah jadinya. Jadi nanti ketebalan sepul lilitan dibagi 2, dicari tengahnya. Nah, itu yang garis tengah itu saya anggap itu tengah sepul ya. Jadi nah, itu tengah sepul. Jadi nanti tengah sepul itu diantaranya besi washer ya, besi washer yang di sebelah kiri itu saya gambarnya. Besi washer itu yang bawah ya. Nah, jadi dia nanti sepulnya ini ada keluar di antara lubang magnet ya, lubang magnet itu dia nanti agak menonjol keluar. Jadi biar kita cari tengahnya aja untuk mengeluarkan nada-nadanya, biar keluar semualah nada bassnya, nada middle sama high-nya ya. Jadi kita cari ukuran tengah, kita nggak pakai spek bass atau spek middlean atau high ya, kita carinya di tengah-tengah aja, carinya di tengah-tengah biar keluar semualah suaranya. Nah, itu besi washer ya,
besi washer ya, itu ya namanya ya. Itu bagian tengah itu kita ukur lah. Jadi posisi yang besi plat bawah itu kita ukur. Nah, itu ketebalannya yang saya kasih tanda panas sebelah kiri. Jadi dia posisinya di tengah, di antara tengah-tengah sepul. Jadi besi, nah itu ketebalannya itu. Ketebalan besinya itu seperti segitu ya, udah saya tandain ya. Jadi mudah-mudahan kan kawan ngerti lah dengan video-video saya ini. Saya nggak pakai rumus yang mungkin kalau ada yang lebih lengkap mungkin adalah abang-abangku itu ada video-video kawan atau di channel sebelah ya, yang mungkin mengetahui secara detail ya. Kalau saya kan bukan spesialis, saya cuman tahu aja, tapi ya udah saya kasih video yang saya tahu aja lah. Kalau saya tahunya seperti ini, itu ketebalan itu besi washer itu nanti di tengah-tengah posisi lebar lilitan sepul speaker ya. Jadi gitulah rumusnya kalau saya. Nah, itu kan besar lilitan, lebar lilitan. Nah, jadi posisinya dia ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, itu maksud saya gitulah. Nah, jadi cari tengah lah posisinya. Jadi bagian bawah, bagian atas tuh ada sisa sepulannya. Nah, itu maksud saya. Mudah-mudahan kawan-kawan ngerti ya. Jadi di tengah-tengah lah posisi besi washer itu. Jadi kalau nanti dimasukin sepulnya bakalan ada keluarlah nampak kawatnya ya, bakalan nampaklah sedikit keluar dari besi magnet. Nah, gitulah bentuknya yang saya maksud. Nah, itu posisinya di tengah seperti itulah. Jadi nanti di tengah posisi besi washer yang paling atas ya, itu ketebalan lilitan seperti itu. Terus ya tebal lilitan, nah itu kertas yang saya potong itu tebal lilitan, lebar ya, lebar besar lilitan. Jadi besar lebar lilitan dibagi dua, cari tengahnya, cari di tengahnya untuk menghasilkan semua nada, agar nada yang dihasilkan itu bisa keluar semua. Itu dia. Ini mau proses apa kemarin ini ya, mau ngebuka kumis kucingnya atau ngebuka sepulon lama ini ya. Ini videonya kebalik pula ini sepul 8 incinya ini belum saya lepas, jadi saya lepas dulu. Jadi ini kan bawaan yang kemarin yang dari toko, ini belum terbakar sih sepulnya, mungkin karena peot mereng aja. Jadi dia pergerakan daunnya mepet ke dinding magnet, mungkin ke dinding tengah magnet, jadi nggak terbakar ya. Hasil sepulnya masih bagus, tapi ya ini bakalan kita buka karena kan daunnya ini kita bakalan pakai untuk sepulan yang 12 inci ya. Jadi ini kita angkatlah sepul bawaannya. Videonya agak lama ya abang-abangku, jadi ini pelan-pelan lah kita mengerjakannya, mumpung lagi kosong kerjaan. Jadi kita mau eksperimen perdana lah ini di film saya perdana untuk buat film menghasilkan bokong semok di sekitaran speaker 8 inci. Kita rubah menjadi bokong semok gemoy untuk magnet 12 inci. Nggak bagus-bagus juga lah magnet, tapanya sepulnya nggak terlalu besar lah koilnya, tapi namanya kita modif apa yang ada di bengkel yang nggak terpakai, kita modif, kita coba-coba. Mudah-mudahan hasilnya baik, hasilnya memuaskan. Ya mungkin pelan-pelan lah karena kita bakalan pakai itu daunnya nanti. Nah, itu kembali lagi ke gambar yang rumusan ya. Saya
Saya kembali lagi ke gambar rumusan. Ini sepul 12 inci yang kemarin, yang bawaan dari Lespeker. Jadi seperti ini cara rumusannya. Coba saya bagi dua lebarnya. Itu titik tengahnya kan berarti di situ ya. Titik tengah lebar sepulnya. Jadi tinggal kita cari aja, udah dapat titik tengahnya ya dibagilah sama besar lebar besi washer. Jadi cari tengah-tengahnya lah, itu menentukan hasil nada yang bisa keluar. Semua nada yang mudah-mudahan bisa keluar nanti kalau kita posisi agak di tengah, sama-sama tingkatan atas dan bawahnya sama. Udah siang jadi makan dulu ya, pakai soto ini kita makannya, soto sama sambal asam. Nanti kita lanjut lagi kerjanya setelah makan. Nah ini sepulannya sudah saya serlak lagi, saya lilitannya saya lapis serlak lah untuk biar lebih tahan ya. Ini serlak saya sempat kemarin jatuh di bengkel, entah kejatuhan apa sampai setengah kaleng habis, sayang sekali, sampai setengah sih, menyisakan sedikit lah. Aduh, udah kalau habis dipakai untuk kerjaan nggak apa-apa nih, habis terbuang jadi lantai sama kena tas. Syukurnya masih ada sisa lah, bisa lah kita mainkan untuk kerjaan-kerjaan selanjutnya. Nah itu besi washer, ketebalan besi washer, jadi posisinya di tengah-tengah antara lebar lilitan ya, disitulah posisinya nanti saya buatkan. Nah itu ketebalan dia. Nah jadi nanti lilitan sepul di antara tengah-tengah itu, jadi masuk ke bawah, yang bagian bawah, dan keluar yang atas itu bagian atas keluar. Jadi menyisakan keluarlah lilitan itu nanti nampak di ujung tengah besi ya. Jadi yang posisi ke dalamnya cuman yang batas kertas itu, nah itu masuk ke dalam. Nah itu mungkin tahulah yang saya maksud ya kawan-kawan. Diusahakan posisinya di tengah untuk menghasilkan nada yang bisa mengeluarkan semua nada ya. Nah itu saya ambil posisi tengah, saya nggak pakai ukuran meteran, jadi ini pakai kertas aja, pakai ilmu apalah itu. Saya ukur bagian dalamnya, kalau bisa kita tandain, jadi kita nanti mau masukkannya sudah ada jarak lingkaran keliling dalam. Jadi itulah saya tandain pakai spidol ya bagian dalamnya. Nah itu saya buatlah batas yang saya coret itu posisinya nanti di besi tengah ujung. Nah itu disitulah nanti dia batasnya di lingkaran itu. Jadi nanti kita tandain yang masuknya bagian dalam sama yang keluarannya ya, di atasnya yang dalam itu ke bawah, yang bagian atasnya itu keluaran. Nah itu bentuknya gitulah, nanti keluar dia kan lilitannya separuh keluar, nggak separuh lah, dibagikan itu nih, bisa dibilang kita bilang ini kita bagi 3 lah ya. Besar lilitannya kita bagi 3, jadi keluarnya segitulah. Setelah udah kita tandai di dalam itu pakai spidol merah itu, nah itulah tandanya keliling. Jadi biar teman-teman juga mungkin yang saya maksud ini paham lah. Gitulah dia nanti untuk menghasilkan semua nada ya, agar nada-nada bass, middle dan high-nya keluar semua. Jadi tidak dominan ke dalam, tidak dominan keluar. Jadi cari posisi tengah, cari aman lah, posisi tengah aja, jadi bisa menghasilkan suara-suara yang kita inginkan. Nah itu, ini sepul bawaan yang saya bilang tadi masih bisa hidup ya, tinggal ngelem ke damper ya. Tapi sebelum ngelem kita ganjel lah dalamnya itu pakai mika ya, mika tipis, untuk mempertahankan tinggi rendahnya agar rata posisi.
sepul ya. Posisi sepul nanti biar rata kita ganjel pakai potongan-potongan mika bagian dalam. Setelah potongan mika itu kita buat nanti itu jadi kita press pakai press pan itu, terus habis itu kita jarak lah biar merata kan, sekeliling bagian luarnya merata. Nah itu saya tandai dengan itu, jadi bagian sepulnya bisa nampak. Kalau lingkarannya itu rata kanan kiri lingkaran lah pokoknya, kita ukur segala jarak atau segala posisinya sudah rata, bisalah baru kita lem bempernya, kita lem. Nah itu udah saya sekat bagian dalamnya kan, saya press biar supaya jangan bergerak, biar dia menempel untuk mencari tingkat tinggi permukaan sepul ya sebelum kita lem damper. Jadi kita kelilingin lah, jarak keliling lingkarannya, ukurannya sudah, tingginya sudah rata semua, baru boleh kita masuki damper untuk pengeleman. Nah itu dampernya. Nah itu dampernya sebelumnya sudah saya besari ya lubang bagian sepulnya, karena kan ini bawaan damper bawaan 8 inci. Jadi saya lubangin lingkarannya untuk agar kira muat bagian sepul 12 incinya. Tuh, setelah udah dapat posisinya sudah pas, baru boleh kita lem. Kita pakai lem 2 ton aja, yang ada lem 2 ton di bengkel. Jadi pakai 2 ton aja kita ngelemnya. Nanti yang ngelemnya ini 2 tonnya 5 menit ya, jadi harus cepat. Jadi nggak bisa kita ngebentuknya, nggak bisa kita ngerapikannya, karena Dextonnya yang ada di bengkel tuh yang 5 menit punya, bentar aja kering ya, mengeras. Jadi kalau lemannya nanti agak kurang rapi atau tidak enak kelihatan mata ya, harap maklum ya, karena kita mengejar tingkat lemnya agar tidak terbuang sia-sia. Jadi saya usahakan lem itu langsung merekat di bagian yang kita lem ya, walaupun lemnya enggak rapi tapi yang penting hasilnya bagus lah. Namanya kita belum spesialis tukang speker ya, cuman mesti coba-coba aja. Itu jangan lupa kalau yang renggang kita kasih benang ya, benang nilon atau benang bangunan ya, untuk ngasih kerapatan agar tidak ada celah antara sepul dan daun damper. Jadi seperti itulah. Bila mana video saya kurang baik, hasil videonya kurang baik ya, saya minta maaf, karena memang saya kurang pandai mengedit bagian gambar ya. Jadi beginilah, kalau mau dilem dulu satu titik, jangan rata, untuk biar enggak habis lemnya, biar enggak habis kebuang. Jadi cari titik-titiknya dulu, sudah lumayan lengket, baru kita cari benang untuk ngelapisi celah antara sepul dan damper. Benangnya kita lingkarkan ke bagian sepul ya, bagian sepul itu. Jadi nanti benang yang saya maksud, nah itu kan tadi baru saya lem bagian satu titik, artinya lemnya itu tempatnya saya kasih enggak rata-rata kali, yang penting ujung sama ujung, yang penting bisa lengket aja dulu. Habis itu baru kita rekatkan benangnya untuk memperapat bagian leman sepul dan damper, kain dampernya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih selalu menonton video saya. Salam sehat, salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Assalamualaikum.